إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan hidayah kepada kita, yang telah memberikan kita taufik untuk bisa hadir di Jumat kali ini. Dan kembali untuk mengingatkan, ini semua bukan karena kehebatan kita dalam iman dan kuatnya kita dalam takwa, melainkan semata-mata hidayah, petunjuk, kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana nikmat ini tidak ada bandingannya jika seandainya ukur dengan dunia dengan segala isinya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan, kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga semoga kepada kita selaku umat beliau yang insya Allah senantiasa istiqomah meniti jalan sunnah beliau. Nanti mewasiatkan juga untuk senantiasa berbanyak salawat di hari Jumat ini. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali. Membalas 10 kali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar sekali. Jika saat ini kita bersalawat 1 kali saja, dibalas oleh Allah dengan rahmat 10 kali. Rahmat itu bisa dihilangkan dari kesempitan, dihilangkan dari penyakit, dimudahkan segala urusan 10 kali. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para ulama kita telah membagi rezeki itu dengan 2 macam, dengan 2 pokok. Yang pertama adalah rezeki yang bersifat kepada badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa yang ada pada badan kita ini kepada semua makhluk, seperti kesehatan, kemudian diberikan kendaraan, kemudian difasilitasi dengan kemudahan-kemudahan. Ini hanya kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya orang kafir pun yang tidak menyembah Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, diberikan rezeki ini, yaitu rezeki berupa badan. Adapun rezeki yang kedua, rezeki yang bersifat khusus hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezeki untuk merasakan lazatul iman, kemanisan iman, dan juga nikmatnya amal saleh. Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal saleh yang kita kerjakan itu memiliki rasa lezat, sebagaimana kita menikmati makanan yang lezat, sebagaimana kita mendapatkan kendaraan yang baru yang lezat. Begitu pula ibadah, jika seandainya kita nikmati, maka itu akan memiliki rasa lezat. Dan nikmat ini, nikmat berupa iman dan amal saleh, tidak Allah berikan kepada semua makhluk. Sampai-sampai kalau kita ingat peristiwa Nabi Muhammad SAW, bagaimana sejarah beliau, yaitu paman beliau yang senantiasa membela beliau, akan tetapi ketika akhir hayatnya dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah, pamannya tidak mau, karena enggan dengan sahabatnya, mau dengan sahabatnya. Ini pun paman Nabi SAW. Oleh karenanya kita hendak selalu memohon keistimewaan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar senantiasa menapaki jalan Islam hatta ya'tiyakal yakin, sampai kemudian datang al-yakin, yakni kematian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Ialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang unik, yang tidak pernah memperoleh seorang kitab, yang tidak pernah memperoleh kitab, yaitu seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kemudian mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada kaum yang lain dengan mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Wa yuzakkihim, di antara tugas Rasulullah SAW adalah mensucikan hati. Bagaimana kesadaran beliau dilempari dengan batu oleh kaum yang ketika itu membenci dakwah beliau. Bagaimana kesadaran beliau ditaruh ketika sholat, ketika sujud, kotoran otak. Bagaimana ketabahan hati beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana tawakal beliau. Kita harus mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika hidup di dunia ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat bahwasanya kenikmatan yang ada dalam hati kita berupa iman dan amal saleh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di badan kita. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir di antara puncak kenikmatan tersebut adalah ketika seorang muslim masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billah wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Dan jemaah dirahmati Allah, syaratnya yang pertama adalah beriman kepada Allah sampai mati, kemudian mengerjakan amal saleh, karena dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya ketika kita meminta, berdoa, tidak hanya memohon dunia saja, akan tapi mintalah kepada Allah surga Firdaus. Surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah puncak surga yang paling tinggi, yang mana surga tersebut yang ada di dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatain 'addahu Allahul mujahidina fi sabilihi. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara dua tingkatan dengan tingkatan yang lainnya adalah sebagaikan langit dan juga bumi. Jika kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Tidak perlu tanggung-tanggung, mintalah surga yang paling tinggi. Sungguhnya Firdaus itu adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arsyur Rahman, darinya pula mengalir sungai-sungai surga. Lantas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kiat-kiatnya supaya kita mendapatkan surga Firdaus tersebut? Maka jangan khawatir, jangan bingung dan jangan bimbang. Sesungguhnya dalam Al-Quran yang ada di setiap kita, di rumah-rumah kita, bisa kita lihat amal-amal apa saja. Dalam surat Al-Mu'minun Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun." Sampai dengan ayat yang ke-11, "Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun." Yang artinya sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya,
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka semuanya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dan siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalam. Dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat rinciannya dari amal-amal yang bisa masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Yang pertama adalah khusyuk dalam salat. Dan para ulama mengatakan di antara kiat untuk khusyuk yaitu kita berkhusyuk ketika kita duduk salat. Dengan cara apa? Kita tidak berbohong kepada orang lain. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Kita tidak menipu dalam jual beli. Kita berakhlak baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Maka ini kiat khusyuk. Bagaimana seorang muslim akan merasakan khusyuk saat sholat, sementara di luarnya dia senantiasa berbohong, senantiasa berlaku jahat kepada orang lain, menzalimi orang lain? Bagaimana mungkin ketika sholat dia akan khusyuk? Atau mungkin di handphonenya banyak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Allah akan mengkhusyukkan ada yang haram di dalam kita? Kemudian yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia, yakni dengan meninggalkan hal yang kurang bermanfaat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, dengan cara menunaikan zakat. Jika seandainya takarannya sudah sesuai dengan haul dan juga nisabnya, maka wajib untuk menunaikan zakat. Kemudian menjaga kemaluannya, yaitu dengan tidak berzina kecuali terhadap istri kita atau budak yang dahulu pernah ada di zaman ketika dahulu dan sekarang sudah tidak ada lagi budak. Kemudian yang kelima adalah memegang amanah janji yang sudah kita pikul. Dan yang terakhir adalah dengan cara menjaga salat 5 waktu 5 kali dalam sehari. Maka inilah amal saleh yang akan membimbing kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Firdaus. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya agar kita diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأكرمنا بفضلك عن سواك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.